Wilderness Outdoor Training 2023 resmi dibuka. Halo Ranger, nama saya Gina. Saya di acara RAI ini memberikan dua materi. Yang pertama adalah materi mengenai sesi orientasi belajar dan yang kedua adalah materi mengenai wawasan kegiatan alam terbuka. Untuk orientasi belajar, saya memberikan gambaran agenda dan kegiatan, kemudian tujuan kegiatan dari pelaksanaan pelatihan ini, supaya mereka juga bisa mengetahui, bisa mengatur strategi dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Selain itu, di sini saya juga menjelaskan mengenai sistem pembelajaran atau metode yang dilakukan dalam pelatihan, sehingga mereka bisa lebih siap dalam menerima materi. Itu untuk orientasi belajar. Sementara untuk materi yang kedua, itu saya memberikan materi mengenai pengantar kegiatan alam terbuka. Di sana saya menjelaskan mengenai 4 kemampuan khusus apa saja yang dibutuhkan oleh penggiat alam terbuka. Itu bagi penggiat alam terbuka memang sebaiknya mengetahui kebutuhan apa saja yang harus disiapkan sebagai seorang penggiat alam terbuka. Selain masalah 4 kemampuan teknis, saya juga mengenalkan mengenai potensi bahaya yang terjadi ketika kita melakukan sebuah kegiatan di alam terbuka. Kemudian yang terakhir adalah saya mengenalkan mengenai 4 klasifikasi penggiat alam terbuka. Untuk 4 hal ini merupakan perbandingan antara keterbatasan manusia atau kemampuan manusia menghadapi kondisi alam. Para penggiat alam terbuka itu juga bisa menilai bagaimana sebuah kegiatan itu dapat dikatakan aman, mengandung bahaya, dan mengundang bahaya. Secara umum, itu adalah materi yang saya berikan di pelatihan Wilderness Outdoor Training 2023 kepada peserta. Halo Rangers, perkenalkan saya Dr. Joim Tumanikan dari Atlas Medical Pioneer. Senang sekali dapat kesempatan untuk bersama-sama dengan AREI. Pada kesempatan WOT kali ini, saya diminta untuk men-sharingkan ya bagaimana cara mempersiapkan kesehatan perjalanan. Materi ini kita mulai dengan resiko, ya bahwa setiap kegiatan, terutama juga nanti kegiatan alam terbuka, pasti akan memiliki resiko. Nah, kita kenali resikonya, lalu dari situ juga kita berusaha untuk menghitung, ya. Jadi resiko itu dari bahaya subjektif, bahaya objektif, ya, mengandung resiko, dan bagaimana caranya untuk kita bisa mengurangi resiko tersebut. Kita bekali bagaimana caranya mempersiapkan diri, terutama juga nanti mindset. Memikirkan keselamatan itu jadi sesuatu hal dasar yang perlu dipikirkan dari awal. Sehingga dari mindset, bagaimana caranya bisa selamat, bagaimana caranya kita bisa memperkecil resiko untuk berkegiatan di alam terbuka tersebut, ya, sehingga kita dari situ akan punya persiapan-persiapan yang baik. Jadi kesehatan ini memang bukan hanya diperlukan pada saat berkegiatan di alam terbuka, tapi lebih jauh lagi ini diperlukan setiap saat, gitu. Nah, makanya kita coba bekali bagaimana sih caranya supaya sehat, faktor-faktor apa aja yang diperlukan untuk kita itu selalu sehat bugar, sehingga nanti misalnya kapanpun kita mau main di alam terbuka, ya fisik kita memang udah siap, udah sehat, udah bugar. Jadi kita bahas nutrisi, ya. Nutrisi apa aja yang kita perlukan, makan itu untuk apa sih? Ya, kita kenali juga bahwa tubuh kita butuh apa? Butuh makronutrisi, mikronutrisi. Kita akan bekali bagaimana penanganan penyakit-penyakit yang umum di alam terbuka. Sudah disampaikan juga beberapa yang berhubungan dengan faktor kesehatan tadi. Kita bahas apa hubungannya makanan dengan hipoglikemi, dengan hipotermi, ya. Beberapa hal sudah dikatakan di situ, ya mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk Ranger semua. Perkenalkan, nama saya Sony Ostakari. Di WOT kali ini, Wilderness Outdoor Training, saya bertanggung jawab untuk memberikan, ya, berbagi masalah navigasi darat.
Materi navigasi dipaparkan mulai 3 tahapan, 1 tahapan kelas, kedua tahapan simulasi, yang ketiga adalah tahapan praktek pada saat penjelajahan. Para peserta mendapatkan materi-materi tentang wawasan, tentang peta, informasi di dalam peta, informasi tepi peta, kemudian ada juga pengetahuan tentang alat-alat bantu navigasi. Diharapkan pada tahapan kelas ini para peserta mendapatkan 70% lah minimal dari seluruh alat-alat navigasi seperti kompas, romer, protractor. Pada tahapan simulasi diperkenalkan dengan teknik-teknik menentukan posisi, intersection, kemudian juga ada navigasi berjalan dengan sudut kompas membentuk satu bentuk yang sudah ditentukan. Pada tahapan penjelajahan, para peserta diharapkan aplikasi dari keseluruhan mulai dari wawasan, kemudian langsung berhadapan dengan bentang alam sehingga dihadapkan dapat menginterpretasikan peta dengan bentang alam yang terdapat di sekelilingnya. Alat bantu navigasi yang sudah dipaparkan, disimulasikan, dipraktekkan pada saat tahapan penjelajahan melalui titik ke titik yang berupa checkpoint dan titik akhir. Bukan hanya navigasi di sini, tapi juga seluruh materi pada tahapan ini dipraktekkan. Sampai camp crab untuk medan-medan, bahkan cuaca terhitung ekstrimnya kali ini. Semoga dengan tingkat kesulitan dari alam ini menambah kekuatan dan ketabahan dalam melakukan kegiatan. Saya Peri Irawan sebagai materi manajemen perjalanan penting buat penggiat alam, karena di sana itu mempelajari tentang menginventarisir bahaya-bahaya bagi penggiat alam terbuka. Salah satunya itu menginventarisir bahaya objektif dan bahaya subjektif. Bahaya subjektif itu bahaya yang ditimbulkan oleh pelakunya atau orangnya itu sendiri. Nah, untuk mengkategorikan bahaya aman ataupun mengandung atau mengundang bahaya itu tergantung si subjek tadi, si manusianya. Pertama, materi kelas saya menerangkan tentang bahaya-bahaya berkegiatan di alam terbuka itu, bahaya subjektif, bahaya objektif, tahapan apa aja sih gitu. Pada saat untuk menyusun ROP itu, rencana operasi perjalanan itu sendiri, di manajemen perjalanan itu mencari data informasi, membuat rencana perjalanan seperti apa, mengumpulkan orangnya yang mau berangkat siapa, itu tuh karena akan meminimalisir bahaya-bahaya tersebut. Kita bisa menentukan alat apa saja yang kita bawa berdasarkan tujuannya kemana. Saya menentukan perbekalan apa sih yang paling cocok buat kegiatan ini. Alat angkut kita itu kita harus kuasai betul gitu, fungsi-fungsinya. Jadi di WOT kali ini tuh setelah saya berikan materi kelas selama di hari pertama, pada saat di hari terakhir itu penjelajahan, itu digabungkan seluruh materi yang disampaikan di WOT kali ini gitu. Wawasan alam terbuka, manajemen perjalanan, kesehatan perjalanan, dan navigasi darat. Dengan ini, Wilderness Outdoor Training 2023 resmi ditutup.